Saat ini, Wang Lin duduk di atas binatang guntur. Ia dengan santai menepuk kepala binatang itu sambil tertawa. Jangan hanya menatapnya. Dengan kecerdasanmu, kau harusnya tahu ada tempat spesial di depan. Ayo cepat jalan. Setelah mendengar perkataan Wang Lin, binatang guntur itu meraung. Di matanya, wujud Wang Lin tidak lagi seperti manusia biasa, melainkan seperti gumpalan petir berjalan yang terasa sangat akrab dan nyaman. Tepukan Wang Lin di kepalanya membuat binatang itu kegirangan dan terus mendengkur pelan. Mereka melaju sangat cepat menembus medan asteroid yang semakin padat. Beberapa asteroid di sekitar mereka bahkan mulai memancarkan kilatan petir. Lingkungan ekstrem ini justru membuat binatang guntur sangat senang dan terus meraung gembira. Tak hanya itu, Wang Lin bahkan merasa sangat cocok dengan tempat ini. Sambil mengendarai tunggangannya, Wang Lin kembali memikirkan manik penentang surga. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedikit kecewa. Wang Lin telah menghabiskan waktu 1000 tahun dan bahkan nyaris mati di sarang Moongazer Serpent demi melengkapi 5 elemen manik tersebut. Ia mengira akan mendapatkan lonjakan kekuatan yang dahsyat. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Apa sebenarnya rahasia di balik manik ini? Gumam Wang Lin sambil menyentuh dahinya. Akan tetapi, suara gemuruh guntur yang sangat dahsyat membuyarkan lamunan Wang Lin. Matanya seketika berbinar. Insting jiwa asalnya memberitahu bahwa sumber kenyamanan yang dicarinya berada tepat di depan mereka. Kemurnian petir di area ini luar biasa padat. Binatang guntur mendadak berhenti. Matanya dipenuhi kebingungan. Saat Wang Lin melihat pemandangan di depannya, ia langsung tersentak kagum. Yang muncul di hadapan mereka bukanlah sebuah planet, melainkan sebuah danau petir raksasa yang sangat luas dan tak bertepi di ruang hampa. Jutaan guntur saling menyambar bagai naga-naga perak yang ganas. Planet petir tempat Wang Lin bermeditasi sebelumnya sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan petir abadi ini. Binatang guntur milik Wang Lin mendadak ragu-ragu untuk mendekat. Meskipun dirinya adalah monster elemen petir, energi guntur di danau itu terlalu mengerikan untuk ia tahan. Wang Lin kemudian melompat turun dari punggung binatang itu. Setelah memerintahkan penjaga surgawi untuk berjaga di asteroid luar, ia berjalan dengan hati-hati menuju tepi danau petir dan mengambil langkah pertamanya masuk ke dalam area danau. Dalam sekejap, aliran petir murni menyengat kakinya dan menyebar ke seluruh tubuh hingga membuatnya mati rasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu memantapkan diri untuk melangkah lagi. Setelah berjalan sebanyak 20 langkah, ia berhenti. Seluruh tubuh dan jiwa asalnya kini telah diselimuti oleh petir yang mengamuk. Area 20 langkah dari tepi danau ini adalah batas ketahanan maksimal tubuhnya saat ini. Wang Lin kemudian duduk bersila dan mulai memejamkan matanya untuk berkultivasi. Melihat Wang Lin tidak apa-apa setelah memasuki danau itu, binatang guntur yang tadinya gelisah akhirnya memberanikan diri mengambil satu langkah maju ke tepi danau. Binatang itu langsung berbaring di sana dan mulai menyerap energi petir menggunakan insting alaminya. Seketika suasana menjadi hening dan hanya menyisakan gemuruh guntur yang menemani kultivasi Wang Lin dan binatang guntur. Setelah beberapa saat beradaptasi, Wang Lin akhirnya menyadari seberapa mengerikan tempat ini. Jika tubuh fisiknya tidak hancur dan terbentuk kembali dari elemen petir sebelumnya, ia pasti sudah mokat di tepi danau ini. Tempat ini benar-benar surga terbaik untuk menguasai mantra asal guntur, gumamnya pelan. Di saat yang bersamaan, jauh di luar medan asteroid tersebut, seberkas cahaya petir sedang melesat cepat membelah ruang hampa. Cahaya itu ternyata adalah seekor binatang guntur berzirah hitam yang tampak sangat ganas, walaupun tidak memiliki tanduk di kepalanya. Di atas punggung binatang ganas itu, duduk seorang pria paruh baya berambut panjang dengan ekspresi wajah sedingin es. Pandangannya lurus menatap ke arah medan asteroid. Gerbang alam surgawi guntur akan segera terbuka. Aku harus memanfaatkan waktu untuk menyerap lebih banyak energi asal di danau petir itu. Bisik pria parubaya tersebut sambil mengelus kepala binatang peliharaannya. Matanya memancarkan kilat saat ia bergumam. Aku penasaran harta apa yang akan muncul di alam surgawi guntur nanti. Para utusan dari kuil surgawi guntur pasti akan bertempur habis-habisan. Ia lalu melesat cepat bagai kilat menuju kedalaman medan asteroid. Dari cerita yang beredar, di sanalah manik penentang surga pertama kali muncul dan mengubah energi petir di wilayah tersebut menjadi danau guntur raksasa. Sementara itu, di dalam danau petir, Wang Lin masih duduk bermeditasi. Kedua tangannya membentuk segel di atas lutut. Ia mencoba memahami mantra asal guntur. Sebuah teknik tingkat tinggi yang sangat langka dan biasanya hanya dimiliki oleh para kultivator langkah kedua. Mantra ini berfungsi memeras energi asal murni dari petir surgawi. Teknik ini sangat berbahaya bagi kebanyakan kultivator karena jika tubuh mereka tidak kuat, petir tersebut justru akan menghancurkan jiwa asal mereka sendiri. Namun,
Teknik ini sangat cocok untuk Wang Lin yang jiwa dan tubuh barunya memang sudah terbuat dari elemen guntur. Wang Lin menggerakkan tangannya dengan sangat cepat hingga membentuk 9 segel berbeda. Gerakan ini menciptakan daya pikat yang menarik seuntai petir raksasa dari danau guntur masuk ke dalam tubuhnya. Begitu petir itu masuk, Wang Lin langsung memutar energi di tubuhnya yang langsung membentuk pusaran besar untuk memeras energi asal dari petir tersebut. Bagi kultivator langkah pertama, energi asal adalah hal yang sangat mewah dan mustahil diciptakan sendiri. Setelah mencoba beberapa lama, Wang Lin akhirnya berhasil memeras setetes kecil energi asal meskipun masih tidak murni. Dengan penuh kegembiraan, ia mengalirkan energi asal tersebut ke dalam jiwanya untuk dimurnikan. Namun, saat energi asal itu menyentuh jiwa asalnya, energi tersebut lepas kendali bagai kuda liar. Alih-alih menyatu dengan jiwanya, energi asal itu justru melesat dan terserap ke dalam manik penentang surga yang ada di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, sebuah dentuman dahsyat bergema di dalam tubuh Wang Lin hingga wajahnya memucat dan tubuhnya bergetar hebat. Manik penentang surga yang tidak lagi mematuhi perintahnya perlahan melayang keluar dari dahinya. Begitu manik itu muncul di udara, seluruh danau guntur langsung mengamuk. Jutaan naga petir bergerak liar dan menyerbu masuk ke dalam manik penentang surga. Perubahan ekstrem ini membuat penjaga surgawi dan binatang guntur milik Wang Lin ketakutan hingga terpaksa mundur menjauh. Sementara itu, Wang Lin menatap manik tersebut dengan bingung. Setiap kali manik itu berputar, sejumlah besar petir tersedot dan membentuk cahaya ungu yang menyilaukan di sekelilingnya. Dalam sekejap, pembatas spiritual dan pintu gerbang raksasa yang sebelumnya ia lihat, kini muncul kembali. Seluruh danau guntur bahkan berubah warna menjadi ungu pekat. Di sisi lain, Wang Lin menyadari sebuah karma. Tempat ini adalah lokasi asli tempat manik penentang surga pertama kali tercipta. Rasa nyaman yang dirasakan oleh jiwa asalnya selama ini sebenarnya adalah panggilan dari manik tersebut. Manik ini baru mengenali Wang Lin sebagai pemiliknya setelah ia berhasil melengkapi 5 elemen beberapa waktu lalu. Begitu manik yang sudah aktif itu dibawa kembali ke tempat asalnya dan menyentuh energi petir di sana, gerbang raksasa itu pun terbuka kembali. Melihat gerbang raksasa tersebut, rasa takut yang luar biasa kembali menyerang jiwa Wang Lin. Namun, matanya tetap penuh tekad yang pantang menyerah. Tak lama kemudian, lengan raksasa misterius di luar pintu muncul kembali. Namun, kali ini jutaan petir ungu di danau tersebut langsung melilit dan mengunci lengan itu bagai rantai logam yang membuat pergerakannya melambat. Melihat lengan raksasa itu terkunci oleh petir, mata Wang Lin berbinar. Ia tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengungkap rahasia di balik pintu tersebut. Jika lengan itu lolos, ia sudah bersiap untuk segera kabur. Dengan kecepatan penuh, Wang Lin melesat bagai kilat menerjang ke arah gerbang. Tepat saat ia mendekat, pintu gerbang raksasa itu sedikit terbuka. Pada detik saat pintu itu terbuka, waktu seolah berhenti. Tubuh Wang Lin membeku tepat di depan celah tersebut. Matanya terbuka lebar dan seluruh kesadarannya mendadak tersedot masuk ke dalam pintu. Jiwa asalnya terasa seperti keluar dari raga hingga ia tidak bisa lagi merasakan tubuh fisiknya sendiri. Seluruh keberadaan Wang Lin kini terseret masuk ke dalam sebuah ruang kekacauan tak berujung yang membuatnya gemetar hebat. Tempat itu adalah ruang di dalam manik penentang surga. Wang Lin langsung mengenali sekelilingnya yang dipenuhi kekacauan dan bola-bola cahaya misterius. Tiba-tiba, bola-bola cahaya itu membesar dengan sangat cepat hingga seukuran planet. Di dalamnya muncul vitalitas murni yang menyerap debu angkasa, lalu membentuk daratan, gunung, laut, dan sungai. Wang Lin tersentak kaget. Itu adalah planet kultivasi yang sempurna. Namun tak lama kemudian, waktu seolah berputar mundur. Planet itu menyusut kembali menjadi bola cahaya kecil yang berkedip lalu lenyap. Melihat fenomena itu, kesadaran Wang Lin perlahan hanyut. Ia melayang tanpa arah dalam ruang tanpa waktu tersebut hingga melupakan segalanya. Selama ribuan tahun, ia terus mengamati bola-bola cahaya yang lahir dan hancur hingga ia merasakan adanya sebuah kekuatan misterius yang berada di atas hukum alam. Wang Lin pun mulai mengejar kekuatan itu. Ia sedang mencari Dao. Baginya, segala hal di dunia fana kini telah runtuh dan tidak lagi berarti. Setiap kali planet lahir dan hancur, ia mencoba menangkap jejak Dao tersebut. Meski berulang kali gagal, ia merasa posisinya menjadi semakin dekat. Di tengah pencarian yang panjang itu, Wang Lin melihat sebuah planet alami yang memancarkan aura hangat dan lembut. Di dekatnya, ada 2 planet kecil yang tampak saling terikat. Begitu Wang Lin mendekat, salah satu planet kecil itu memancarkan riak penuh kegembiraan dan kerinduan. Melihat ketiga planet itu, hati Wang Lin bergetar. Hanya dengan kekuatan pikirannya, sebuah tangan spiritual terbentuk.
Ia mengusap ruang hampa, lalu ketiga planet itu berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam genggamannya. Wang Lin akhirnya berhenti mencari Dao karena dalam kondisi tak sadar ini, dirinya sendiri telah melebur menjadi Dao. Wujud kesadaran Wang Lin berubah menjadi bola cahaya raksasa yang menyerap debu kosmik hingga menjelma menjadi sebuah planet baru yang sangat indah. Di bagian utara planet buatan ini, hidup sepasang pria dan wanita yang menjalani kehidupan fana dengan sangat damai. Sementara di bagian selatan, melintas seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan selembut air. Sambil terbang, wanita itu menatap daratan di bawahnya dengan bingung. Mengapa dunia ini terasa begitu akrab bagiku? Aku harus menemukan jawabannya. Bisiknya penuh tekad sebelum menghilang di cakrawala. Tahun demi tahun berlalu dan segala hal di planet itu berubah menjadi tua, kecuali ketiga orang tersebut. Sepasang pria dan wanita di utara tetap hidup damai. Sedangkan wanita berbaju putih di selatan masih terus mencari jawaban atas takdirnya. Hingga akhirnya, siklus Dao pun selesai. Seluruh planet beserta isinya lenyap. Ketiga orang tadi kembali berubah menjadi 3 bola cahaya, lalu ditangkap oleh sebuah telapak tangan raksasa yang melayang pergi menjauh. Saat tangan itu menghilang, kesadaran Wang Lin sepenuhnya kembali. Suaranya bergema memecah keheningan ruang hampa. Jadi, inilah Dao. Segala jawaban dari hakikat tertinggi yang selama ini ia cari ternyata berujung dan tercipta dari dalam dirinya sendiri. Dia adalah Dao itu sendiri. Langit dan bumi fana tercipta dari jalinan Dao yang tak terhitung jumlahnya, dan ia adalah bagian dari itu. Siklus hidup dan mati serta hukum karma yang ia saksikan dalam mimpi, seperti pencarian jiwa Limuan dan kehidupan fana Wangping, merupakan perwujudan dari Dao miliknya. Pemahaman spiritual ini bergejolak hebat di benaknya, hingga membuat jiwanya bergetar. Wang Lin mendadak tersentak bangun. Saat kesadarannya pulih, jiwanya seperti terdorong paksa keluar. Ketika membuka mata, ia menyadari dirinya masih berdiri di depan gerbang raksasa. Danau petir masih bergemuruh, dan cahaya ungu tetap menyelimuti area tersebut, seolah-olah perjalanan ribuan tahun tadi hanyalah sebuah mimpi sekilas. Begitu nyata, namun sekaligus terasa semu. Perlahan, pintu gerbang dan lengan raksasa di hadapannya menyusut dan lenyap. Cahaya ungu kembali masuk ke dalam manik penentang surga. Saat ini, wujud manik tersebut telah berubah total. Ukiran 5 elemen sebelumnya telah digantikan oleh simbol yin dan yang, digambarkan lewat lambang matahari dan bulan di kedua sisinya. Manik itu kemudian melayang dan masuk kembali ke alis Wang Lin. Di sisi lain, Wang Lin berdiri mematung sambil memejamkan mata dan mengukir setiap detail mimpi berharga tadi ke dalam lubuk hatinya. Ia tahu ini adalah berkah surgawi yang luar biasa. Para monster tua seperti Tian Yunzi pasti akan rela membuang semua harta, mantra, bahkan planet mereka demi mendapatkan peluang melihat Dao seperti ini. Itu karena pengalaman barusan adalah kunci untuk memahami langkah ketiga. Tingkat kultivasi yang diidamkan oleh jutaan kultivator. Meskipun kultivasi fisiknya saat ini tidak langsung meningkat, mentalitas Dao milik Wang Lin telah berevolusi sempurna. Jika sebelumnya ia merasa sekecil semut di hadapan gerbang misterius tersebut, kini ia adalah seekor semut yang telah melihat wujud dari langkah ketiga. Saat ia larut dalam pemahamannya, energi di danau petir mulai menyebar liar. Di saat yang sama, pria paruh baya berambut hitam yang mengendarai binatang guntur berzirah hitam akhirnya berhasil menembus lapisan asteroid terluar. Pria itu langsung mengerutkan kening karena merasakan perubahan energi petir yang sangat aneh dan pekat. Sebagai kultivator tahap korporeal yang sangat jarang ada hal di dunia ini yang bisa membuatnya merinding ketakutan seperti sekarang. Begitu berhasil masuk ke pusat area, ia sangat terkejut. Danau petir raksasa yang dulunya tak bertepi kini menyusut hingga setengahnya. Di atas lautan petir itu, terlihat sesosok pria berambut panjang yang dikelilingi sambaran guntur luar biasa pekat sedang melayang bebas. Kehadiran orang asing tersebut memicu riak energi yang membuat Wang Lin perlahan membuka matanya. Saat mata itu terbuka, sorot matanya tampak begitu agung, seolah menyimpan seluruh hukum penciptaan alam semesta. Sisa-sisa tatapan dari mimpi agungnya terpancar keluar. Pada detik itu, Wang Lin tampak seperti penjelmaan dari Dao surgawi. Sebuah aura murni dari langkah ketiga. Tatapan kosong Wang Lin yang kebetulan mengarah kepada pria berambut hitam langsung memicu ledakan energi tak kasat mata. Pria berambut hitam itu mendadak kaku tidak bisa bergerak. Dunianya seketika menyusut dan menyisakan sepasang mata Wang Lin yang menatapnya. Detak jantungnya berdegup kencang dan seluruh tubuhnya langsung dibanjiri keringat dingin. Ia terpaksa memutar seluruh energi asalnya dengan liar, hanya agar tubuhnya tidak hancur saat itu juga. Bagi Wang Lin yang baru saja menyatu dengan Dao dalam mimpi, semua makhluk fana maupun kultivator di hadapannya kini terlihat tidak lebih dari sekadar semut kecil yang rapuh.
Di bawah tatapan mematikan tersebut, energi asal di dalam tubuh si pria berambut hitam mulai terbakar hebat seperti api spiritual. Jiwa asalnya bergetar ngeri seolah-olah takdir alam semesta sedang memerintahkannya untuk mati. Kondisi tunggangannya bahkan lebih mengenaskan. Binatang guntur berzirah hitam itu mengeluarkan raungan menyedihkan saat sebagian tubuh fisiknya mulai hancur menjadi debu karena tidak kuat menahan tekanan energi yang jauh lebih tinggi. Untungnya, kilas balik dalam mata Wang Lin segera memudar. Ia menarik napas dalam-dalam lalu kembali memejamkan matanya untuk menstabilkan diri. Begitu tatapan mengerikan itu terputus, pria berambut hitam langsung jatuh terduduk lemas dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi karena kehilangan lebih dari setengah energi asalnya dalam sekejap, dan jiwa asalnya menyusut drastis. Mengerikan sekali, pandangan macam apa itu tadi? Berada di tingkat kultivasi apa orang itu? Batinnya dipenuhi penyesalan karena telah lancang datang ke tempat ini. Ia yakin jika pria misterius itu menatapnya beberapa detik lebih lama, jiwanya pasti sudah musnah total tanpa sempat melarikan diri. Di sampingnya, binatang guntur miliknya tertunduk gemetar penuh ketakutan. Kebanggaan ras mereka yang biasanya lebih memilih mati daripada menyerah kini runtuh total akibat penindasan kekuatan dari tingkat yang tidak masuk akal.